Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu pengantar ilmu ekonomi. Nah, apa sajakah yang akan saya bahas dalam video kali ini? Oke, tonton terus ya videonya sampai akhir. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Politeknik Fisika Desa. Di sini saya memilih jurusan, yaitu jurusan Komputerisasi Akuntansi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas atau marilah kita tonton video pembelajarannya. Nah, sebelum melanjut ke video pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui pokok bahasan atau bahan kajian dari pembahasan atau mengenai video yang akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama pengertian, kedua fungsi pasar, ketiga klasifikasi pasar. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pasar ya. Di sini pasar adalah satu tempat di mana kita bisa melakukan proses jual beli secara langsung. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi pembelian secara langsung mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan di pasar. Nah, saat ini tentunya di zaman era globalisasi, interaksi atau transaksi ekonomi bisa dilakukan melalui online ya, atau bisa disebut dengan adanya aplikasi marketplace ya. Jangkauan pasar sekarang bisa dilakukan atau bisa diproses melalui internet ya, tentunya oleh siapapun, dimanapun dan kapan. Nah, kemudian pengertian pasar itu dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Yang pertama menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 99. Perangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Itulah menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 99. Kedua, menurut Weyer Station, pasar yaitu tempat yang mengedepankan kepuasan para pembeli dan menentukan, merencanakan, dan mendistribusikan sesuatu barang dan jasa. Itulah menurut Weyer Station. Kemudian pengertian pasar yang nomor 3 yaitu menurut William Regason. Definisi pasar ialah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran yaitu uang. Yang keempat yaitu menurut Henry Ma'ruf pada tahun 2005. Beliau berpendapat bahwa pasar memiliki 3 pengertian. Yang pertama, pasar dalam arti tempat, yaitu tempat berkumpulnya para penjual atau produsen, di mana tempat tersebut akan ada pertemuan dengan pembeli atau konsumen. Yang kedua, pasar dalam arti interaksi permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dan juga terjadinya proses transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu pasar dalam arti apa? Dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Nah, pengertian ini merujuk pada 2 hal, yaitu masyarakat yang menginginkan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, atau sekelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang. Ya, itulah mungkin pengertian dari beberapa ahli, tapi semuanya yang mereka kemukakan itu merujuk pada suatu kesimpulan dan dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat kita melakukan suatu proses transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pakan, dan lain sebagainya. Itulah mengenai pembahasan tentang pengertian pasar. Nah, untuk poin yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai fungsi pasar. Apa sajakah fungsi pasar itu? Nah, di sini fungsi pasar ada 3 ya. Yang pertama yaitu sarana distribusi, yaitu proses penyaluran barang dan jasa dari penjual atau produsen kepada pembeli atau konsumen. Merupakan salah satu fungsi pasar sebagai sarana distribusi. Penjual dapat berhubungan dengan baik untuk menawarkan produknya kepada pembeli yang ada karena adanya pasar. Itulah cara
fungsi pasar sebagai sarana distribusi. Nah, kemudian untuk fungsi pasar yang poin kedua yaitu sebagai sarana pembentuk harga. Nah, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar tersebut, maka pasar mampu menetapkan harga dari barang atau jasa tertentu. Setelah terbentuknya sebuah kesepakatan antara produsen dan konsumen, maka terbentuklah harga. Inilah yang disebut sebagai sarana pasar sebagai sarana pembentuk harga. Nah, kemudian yang poin ketiga yaitu fungsi pasar sebagai sarana promosi. Pasar bisa menjadi tempat untuk produsen bersaing secara sehat dengan produsen lainnya, sekaligus memperkenalkan hasil produksinya. Mereka bersaing untuk mendapatkan banyak konsumen, untuk memperebutkan hatinya, sekaligus meraih keuntungan dari produk dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, pasar juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan yang pertama, tempat mencari keuntungan. Karena pada dasarnya para produsen memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya adalah dengan cara menawarkan produk dan jasanya mereka di pasar. Kedua, produsen berlomba-lomba agar produk yang mereka jual dapat menarik minat para konsumen untuk membelinya. Hal ini yang membuat kreativitas para produsen meningkat. Yang ketiga, tali silaturahmi antara produsen dan konsumen menjadi erat saat terjadinya transaksi jual beli. Yang keempat, produsen dan konsumen terlatih daya juang dan daya saingnya. Yang kelima, pasar memiliki kedudukan penting dalam perekonomian suatu negara, sehingga pasar memiliki fungsi sebagai sarana pembangunan sosial. Yang keenam, produksi yang dijual pasar, apalagi jika produk tersebut telah sampai pada pasar internasional, hal itu dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ketujuh, sebagai besar kegiatan yang dilakukan pada pasar dapat mengontrol kegiatan ekonomi. Itulah yang disebut dengan fungsi pasar ya. Ada tiga ya. Yang pertama tadi sebagai sarana distribusi, yang kedua sebagai sarana pembentuk harga, yang ketiga yaitu sebagai sarana promosi. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu mengenai klasifikasi pasar ya. Nah, di sini pasar diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Untuk pasar tradisional merupakan tempat terjadinya transaksi secara langsung serta tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Umumnya antara penjual dan pembeli muncul proses tawar-menawar harga. Bangunan pun yang dimiliki pasar tradisional ini biasanya berupa kios-kios, gerai, dan biasanya berupa dasaran terbuka yang digelar oleh penjual. Pada dasarnya pasar modern memiliki hakikat yang sama dengan pasar tradisional karena pada prinsipnya juga sama. Penjual dan pembeli tak harus berinteraksi langsung saat melakukan transaksi jual beli di pasar modern. Karena apa? Karena konsumen atau pembeli akan melihat label harga yang telah tertera saat berbelanja di pasar modern ini, berada dalam bangunan dengan pelayanan yang dilakukan sendiri atau sebuah swalayan, namun juga dapat dilayani oleh pramuniaga. Barang yang dijual di pasar modern yang dapat bertahan lama dan mempunyai tanggal kadaluarsa. Contohnya pasar modern adalah minimarket, supermarket, ataupun swalayan. Ya, itulah mungkin video pembelajaran yang bisa saya buat dalam kesempatan kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang barusan didapat dalam video ini dapat bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.